Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi peminjaman buku ya, atau dalam hal ini adalah project Pustaka Booking. Kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan gimana cara membuat laporan data buku ya, baik itu nanti akan dicetak print ataupun dicetak versi PDF dan juga dicetak versi Excel. Nah, untuk video kali ini kita nanti akan juga membuat laporan yang sama ya dengan laporan data buku, yaitu laporan data pinjam. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat di halaman loginnya untuk yang Pustaka Booking, itu kan ada 3 laporan ya, ada laporan data buku, terus laporan data anggota dan juga laporan data pinjam. Nah, untuk laporan data buku kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk laporan data anggota dan data pinjam ini memang belum kita bikin ya. Tapi untuk kali ini saya hanya membuat atau mempraktekkan satu pembuatan laporan lagi, yaitu yang laporan data pinjam. Nah, untuk laporan data anggota silakan teman-teman mencoba sendiri ya, karena kan sudah saya contohkan juga di laporan data buku dan juga di video ini ya, di laporan data pinjam. Nah, untuk modulnya sudah saya update juga, silahkan di-download kembali dengan link yang sama di video sebelumnya, ataupun nanti akan saya share juga di deskripsi video ini ya, untuk link downloadnya. Oke, langsung saja mungkin kita ke modulnya ya, terus ke folder Pustaka Bookingnya. Silakan teman-teman dibuka untuk Visual Studio Code-nya dan dibuka juga untuk aplikasi ataupun folder Pustaka Bookingnya. Nah, untuk modul ya, silakan langsung aja ke bagian pembuatan laporan peminjaman dan cetak printer ya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru namanya laporan pinjam. Nah, tapi sebelumnya di video saya itu memang sudah ditambahkan ya di bagian sidebar.php nih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian views, terus admin, terus di bagian sidebar. Nah, ini kan sudah ditambahkan ya link-linknya ya, atau menu-menunya nih. Nah, tapi kemarin saya lupa untuk data anggota dan data pinjam ini seharusnya itu berada di dalam controller laporan. Jadi silahkan teman-teman tambahkan dulu ya untuk link yang mengarah ke data anggota di sini dan juga yang ke data pinjam. Jadi tambahin nih ya controller laporan nih. Saya lupa kemarin. Silakan kalau sudah disimpan ya. Jadi kurang lebih seperti ini, kayak laporan buku. Ini ada laporan/laporan anggota, lalu laporan/laporan pinjam. Nah, silakan kalau sudah di close aja. Ya, kita lanjut lagi ke modul berikutnya, yaitu membuat fungsi laporan pinjam nih. Kita akan bikin di dalam controller laporan. Nah, di sini ya, artinya di bawahnya function export Excel. Nah, sekali lagi untuk public function ini nggak mesti harus urut kayak gini ya. Maksudnya kalau misalkan mau ditambahkan di atasnya juga boleh sebenarnya. Cuman biar kita lebih enak ya pengerjaannya, ya kita harus urut nih dari atas ke bawahnya gitu. Nah, kita bikin fungsi baru ya di sini, namanya laporan pinjam. Silakan teman-teman taruh di bawahnya export Excel ya di sini. Jadi untuk kodenya silakan di copy paste aja untuk laporan pinjam. Nah, di sini ya, silakan copy paste. Kalau sudah, silakan disimpan dulu. Ini hampir sama sih kayak kemarin ya untuk yang laporan data buku. Kalau udah dibuat functionnya atau fungsinya, tinggal kita bikin view-nya nih. View-nya mengarah kemana? Ya ke sini. Laporan pinjam ya. Dari fungsi laporan pinjam ini mengarah view laporan pinjam. Jadi kita harus bikin view-nya nih, namanya laporan pinjam .php. Ya, setelah tadi di controller, kita ke view lagi. View lalu ke folder pinjam. Folder pinjam, lalu klik kanan new file, namakan laporan pinjam .php. Nah, untuk untuk kodenya ini sudah saya siapkan juga di modul, silahkan di copy paste aja langsung ya. Nah, ini kalau sudah silahkan disimpan. Lalu kita jalankan ya untuk yang di halaman adminnya. Jadi kalau teman-teman kalau mau langsung login ke halaman admin ya, login admin itu harus masuk ke autentifikasi ya. Jadi nih kita logout dulu, Nah, kalau
ketikan autentifikasi ya gini ya, localhost/pustaka booking lalu di enter, maka otomatis masuk ke halaman user ya atau pengguna. Karena kan kita kemarin mengarahkan ke controller home ya untuk default controllernya. Jadi kalau misalkan mau masuk ke halaman login ya manual aja autentifikasi gitu ya. Nah seperti ini. Terus masukkan alamat email adminnya. Nah, kalau sudah, tadi kita kan sudah menambahkan laporan data pinjam kan ya. Coba kita klik ya. Nah, ini udah jadi, tinggal tombol 3 ini. Kan ini kan kita belum menambahkan nih. Ya, tiga-tiganya belum kita tambahkan. Jadi nanti kita akan tambahkan nih fungsi-fungsinya lagi. Sama kayak pembuatan laporan data buku. Oke, langsung aja ya. Karena tadi laporan data buku udah keluar atau udah tampil, tinggal kita menambahkan lagi nih fungsi baru di dalam controller laporan. Di bawah fungsi laporan pinjam. Berarti kita ke controller laporan lagi, terus di bawah fungsi laporan pinjam. Berarti di sini kita pastekan lagi atau kita copy lagi untuk fungsinya, yaitu fungsi cetak laporan pinjam. Nah, mengarahnya kemana? Mengarahnya ke view laporan print pinjam. Jadi kita simpan dulu, lalu kita bikin view baru ya, sesuai dengan yang bondol nih. Kita bikin view baru untuk menampilkan cetakan laporannya dengan nama laporan print pinjam .php. Masih sama ya di folder pinjam, klik kanan new file, lalu ketikkan laporan print pinjam .php gini ya. Lalu enter. Tinggal kita copy ya, kodenya. Sebentar. Laporan print pinjam. Sebentar ya. Ini ya. Ini yang di copy, silahkan. Terus sampai akhir ya, sampai HTML penutup. Nah, kalau sudah simpan, terus kita coba nih ya. Kita coba ya hasilnya. Kita refresh dulu. Kita klik cetak print ini. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi udah masuk ke tampilan print di sini, tinggal cetak kalau misalkan sudah terhubung dengan printer gitu. Nah, ini udah jadi. Jadi baru satu tombol, tinggal 2 tombol lagi. Ya, kita balik lagi ke modulnya. Nah, di sini kita bikin fungsi baru lagi ya nih, namanya laporan pinjam PDF. Ya, untuk tempatkannya di mana ya sama, jadi di bawahnya tadi ya. Nah, urut aja nggak apa-apa. Terus tinggal kita copy nih fungsi laporan pinjam PDF. Ya, jadi ini kurang lebih hampir sama kayak pembuatan laporan data buku ya alurnya gitu. Nah, nanti kalau sudah tinggal dibuat view baru lagi ya. Nih, kita kan mengarah kemana nih untuk laporan pinjam PDF itu dia mengarah ke nih laporan PDF pinjam ya. Jadi kita bikin lagi view di view terus pinjam, klik kanan new file laporan strip PDF pinjam .php. Nah, seperti ini tinggal kita copy nih filenya. Nah, terus lalu sampai HTML body ya nih. Nah, silakan disimpan ya. Lalu kita coba nih jalanin ya untuk fungsi yang tadi yang barusan yang PDF. Kita refresh dulu. Kita klik untuk yang PDF. Nah, ternyata ada error nih. Ada error dari DOM PDF exception. Jadi kalau misalkan kita pakai DOM PDF itu biasanya ada beberapa tag HTML yang memang tidak support gitu ya. Jadi kita benerin dulu ya untuk file laporan PDF pinjam .php ini. Nah, silakan teman-teman hapus dulu aja nih, hapus nih dari body sampai dari HTML atas sampai body ya. Nah, ini dihapus, terus T-head juga dihapus ya. Nih. T-head, T-body ini nggak perlu dihapus aja.
Nah, ini sampai bawah juga ya, tab body, tabel body HTML. Jadi cukup untuk CSS-nya ya, lalu beberapa tag yang memang diperlukan aja gitu. Kalau sudah disimpan ya, kita back dulu lalu kita refresh. Nah, tinggal diklik aja lagi nih, klik. Nah, ini udah berhasil nih untuk file dari laporan pinjam .pdf ini. Kalau sudah tinggal diklik OK ya, kita start download, lalu kita buka di folder downloadnya nih. Nah, kayak gini ya. Jadi udah berhasil untuk file dari tadi ya yang cetak PDF. Nah, tinggal berarti cetak yang Excel nih. Ya, yang Excel. Jadi kalau misalnya tadi ada error seperti itu, tinggal di apa namanya? Dihapus aja ya tag-tag yang memang nggak support gitu di DOM PDF. Ya, tag HTML, head, body, ya, T head, T body gitu ya. Tinggal dihapus aja. Selanjutnya ya, kita balik lagi ke modul, kita bikin yang Excel ya, yang versi Excelnya nih. Bikin fungsi baru ya, namanya export Excel pinjam di bawah fungsi laporan pinjam PDF ya, masih sama di controller laporan. Tinggal teman-teman copy paste aja ya untuk fungsinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah disimpan, dia akan mengarah kemana? Mengarah ke sini nih, view export Excel pinjam. Jadi silakan kita ke view lagi, lalu di folder pinjam, klik kanan, new file, kasih nama ya, export ya, Excel pinjam .php. Tinggal kita copy aja file, copy kodenya ya, yang ada di modul, copy, terus sampai selesai ya, sampai akhir. Nah, kalau sudah pastekan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa disimpan dulu. Nah, kalau sudah tinggal kita jalanin nih ya. Kita jalanin deh. Kita refresh dulu. Terus kita klik yang Excel nih. Klik. Nah, ini otomatis langsung ke download ya di sini ya, tuh. Udah ke download, tinggal di jalan. Nah, tinggal diklik yes, maka otomatis muncul nih untuk laporan data peminjaman bukunya. Kita close lagi ya. Ini berarti 3 tombol sudah berhasil dibuat. Nah, nanti tinggal giliran teman-teman nih untuk yang laporan data anggota silakan dibuat sendiri ya versinya, hampir sama dengan laporan data buku dan juga laporan data pinjam gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang terakhir, silakan teman-teman cobalah ya, setting akses client server. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ternyata programmer terus bikin program gitu ya, tapi yang sifatnya tuh nggak online ya, artinya pakai server lokal gitu ya, artinya offline di sini, kayak semacam local host kayak gini kan ya, kan hanya bisa diakses oleh komputer kita aja, nggak bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, teman-teman bisa nih kalau misalkan mau seperti itu, misalkan nih saya punya komputer di sini ya, komputer di kamar saya, lalu di kamar satunya pengen saya akses juga nih untuk localhost ini. Caranya gimana sih? Caranya gampang ya. Jadi teman-teman nanti silakan hanya butuh jaringan yang sama ya. Jadi kalau misalkan jaringannya satu ya gitu ya, artinya jaringannya atau satu jaringan ya otomatis bisa ya, tinggal nanti kita setting di bagian config nih, kalau karena kita pakai kode igniter kita setting di bagian confignya ya. Jadi silakan teman-teman, kita close aja dulu semua ya. Nih, kita close dulu. Nah, kita close dulu. Lalu kita ke bagian config, lalu ke config. Nah, di sini ya. Perhatikan di baris ke-26 nih. Kalau misalkan punya teman-teman kurang lebih di baris 20-an ya. Ini hampir sama sih. Kalau kode igniter kan memang udah satu paket gitu kan. Ini di baris 26 dilihat. Nah, ini ada kode yang harus dirubah ya, ataupun dinonaktifkan sebenarnya. Kita nonaktifkan dulu nih yang di sini. Pakai komentar ya, pakai slash. Terus kita copy kode yang sudah ada di modul nih. Kodenya, nah seperti ini. Nah, ya tinggal teman-teman simpan. Nah, selanjutnya adalah kita nih sesuai dengan yang di modul ya. Kita siapkan ya, misalkan nih kita ataupun teman-teman koneksinya pakai WiFi ya, atau WiFi gitu ya. Nanti tinggal dikoneksikan aja ke WiFi-nya, lalu
ada 2 perangkat ya. Jadi satu komputer, satu handphone misalkan. Ini sama-sama menggunakan WiFi yang sama ya, atau WiFi yang sama. Artinya kan satu jaringan gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita mengakses localhost ya, ataupun mengakses project kita yang ada di server lokal ini di komputer melalui handphone ya. Saya coba pakai ini ya, BlueStack ya. Karena ini kan BlueStack kan juga kayak emulator Android ya. Nah, di sini saya akan coba memanggil atau menjalankan project pustaka bookingnya nih menggunakan BlueStack. Ini hampir sama ya kalau misalkan teman-teman pakai handphone, kalau nggak ada BlueStack gitu ya, pakai handphone sendiri juga bisa asalkan satu jaringan ya. Mau itu tethering lah, mau pakai WiFi sendiri lah gitu ya. Silakan. Yang penting adalah teman-teman harus tahu dulu IP address-nya ataupun alamat IP-nya. Caranya gampang ya, kalau misalkan teman-teman pakai laptop ataupun komputer, tinggal masuk ke CMD ya. Masuk ke CMD, lalu ketikkan ipconfig. Nah, nanti akan muncul nih untuk IP-nya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang ini ya. IPv4-nya. Jadi 192.168.1.3. Ya, ini akan saya coba. Saya coba di BlueStack-nya ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan di handphonenya masing-masing ya. 192.168.1.3/pustaka booking. Lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya nih. Jadi dari handphone pun kita bisa mengakses project pustaka booking kita walaupun project pustaka booking kita ini belum di-online-kan ataupun di-hosting. Asalkan di jaringan yang sama. Ini yang kurang lebih yang biasa orang namakan sebagai client server seperti ini. Kalau misalkan kita masuk ke halaman login bisa nggak? Bisa harusnya. Tuh sama ya. Jadi kayak kita jalanin di komputer aja gitu. Walaupun di perangkat yang berbeda ya, ataupun di perangkat handphone gitu. Kita masukkan login ya di sini. Nah, ini berhasil ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bisa untuk diakses di perangkat lain ya untuk project pustaka bookingnya. Jadi seperti itu untuk settingan dari akses client servernya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen balikin lagi ke semula, ya tinggal masuk ke config lagi ya tadi ya, ke config terus kita aktifkan kembali yang ini. Tinggal kita slash 2 kali. Slash ketiga baris yang baru tadi ya. Tinggal dinonaktifkan artinya. Ini nonaktif, ini aktif. Kalau misalkan mau dibikin pakai IP lagi ya udah ini dinonaktifkan, ini diaktifkan gitu. Kalau mau pengen pakai localhost / pustaka booking ya berarti ini diaktifkan, ini dinonaktifkan seperti itu. Itu aja ya mungkin dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.